Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kelompok tani tunas 1 Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum pada mata kuliah pengembangan masyarakat lahan kering. Untuk kelompok 4 sendiri terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah Mariana Herlin, kemudian Firda Amalia, saya sendiri Niko Hanianjaya, dan Rani Wardana Arianti beserta Siti Aminah. Untuk gambaran umum dari kelompok tani tunas satu, yang pertama adalah sejarah dan juga struktur, di mana kelompok tani tunas satu ini telah berdiri sejak tahun 2007 di Desa Telang, Kabupaten Bangkalan, dan telah berbadan hukum, dan kini telah memiliki lebih dari 100 anggota. Dengan fasilitas sumur bor, mereka mampu mengelola lahan kering untuk 3 kali panen setiap tahunnya. Nah, untuk komoditas dan budidaya, komoditas utama pada kelompok tani tunas satu Desa Telang ini adalah padi, jagung, dan juga kacang-kacangan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan lokasi dekat pesisir untuk budidaya ikan bandeng dan udang faname yang menambah pendapatan petani. Selanjutnya adalah pendanaan dan peran ketua, di mana untuk modal utama berasal dari petani sendiri, namun tersedia sistem kredit untuk pupuk subsidi yang dibayar setelah panen padi atau jagung. Ketua kelompok membantu permodalan dengan membeli panen anggota dan menjualnya ke pabrik-pabrik dengan harga terbaik. Selanjutnya adalah teknologi, dukungan pemerintah, dan juga tantangan, di mana kelompok tani tunas satu ini mendapatkan pelatihan beserta bantuan teknologi modern seperti traktor untuk olah lahan dan combine untuk pemanenan padi. Namun, mereka menghadapi kendala akses pupuk bersubsidi dan fluktuasi harga yang mempengaruhi pendapatan petani. Nah, untuk selanjutnya yaitu kerentanan. Untuk kerentanan yang pertama yaitu kerentanan ekonomi. Itu juga. Nah, selanjutnya yaitu kerentanan. Untuk kerentanan yang pertama yaitu kerentanan ekonomi, di mana terdapat fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses modal, dan juga kesulitan akses pupuk bersubsidi. Untuk kerentanan yang kedua yaitu kerentanan produksi, terdapat serangan hama, akses terbatas pada bibit unggul, dan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi tenaga kerja manusia. Untuk kerentanan yang ketiga yaitu kerentanan sosial, di mana terdapat tingkat keterampilan petani yang rendah, ketergantungan kepada ketua kelompok tani. Dan kerentanan yang terakhir yaitu kerentanan lingkungan, terdapat dampak curah hujan yang tinggi dan juga kondisi tanah. Selanjutnya yaitu identifikasi potensi. Potensi yang pertama yaitu potensi alam. Desa Teleng memiliki luas lahan seluas 266 hektar yang subur, memungkinkan petani menanam padi hingga 3 kali setahun dengan sistem irigasi yang memadai. Hal ini membuka peluang besar untuk meningkatkan tingkat produktivitas pertanian wilayah. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Pelatihan yang memadai dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pertanian, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih dalam pengolahan dan produksi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu program pembangunan pertanian tercapai. Yang ketiga yaitu infrastruktur. Perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan distribusi hasil pertanian dan akses ke pasar, memperbaiki jalan dan sistem irigasi yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pertanian. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, ketersediaan infrastruktur merupakan komponen yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu ekonomi. Dari aspek ekonomi, ada potensi untuk diversifikasi usaha seperti pengembangan produk turunan dari pertanian. Contohnya yaitu pupuk organik dari kotoran sapi. Pendapatan tambahan juga dapat diperoleh dari penjualan pupuk ini kepada petani lain. Selanjutnya yaitu program usulan. Program yang pertama yaitu pelatihan membuat pupuk organik dan yang kedua yaitu pengusulan bantuan benih. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang program. Untuk yang pertama yaitu program pelatihan pembuatan pupuk organik, di mana program ini menggunakan kotoran sapi dari bantuan pemerintah sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Pupuk ini dapat digunakan oleh kelompok tani untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal serta dijual untuk menambah pemasukan. Yang kedua,
program usulan benih, di mana program ini menyediakan benih yang sesuai dengan karakteristik lahan setempat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi resiko gagal panen. Untuk selanjutnya yaitu indikator keberhasilan program. Yang pertama, pada program pembuatan pupuk organik terdapat jumlah anggota kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan dapat membuat pupuk organik. Jumlah pupuk organik yang diproduksi dan digunakan oleh petani, selanjutnya pengurangan biaya produksi akibat berkurangnya penggunaan pupuk kimia, selanjutnya penjualan pupuk organik kepada petani lain sebagai pemasukan tambahan. Selanjutnya, pengurangan penggunaan pupuk kimia yang berdampak pada kesehatan tanah dan kepuasan peserta pelatihan terhadap manfaat yang didapat. Yang kedua, yaitu program bantuan benih, di mana terdapat minat petani dalam menerima dan menanam benih bantuan. Yang kedua, peningkatan produktivitas tanaman setelah penggunaan benih yang tepat. Yang ketiga, pengurangan gagal panen yang berdampak pada pendapatan petani. Yang keempat, peningkatan penghasilan petani dari hasil panen. Yang kelima, kepuasan petani terhadap hasil panen dan kualitas benih, serta data benih yang cocok untuk lahan lokal sebagai panduan di musim tanam berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu siklus PRA atau RRA atau SLF. Ini yang pertama yaitu siklus PRA atau RRA. PRA atau RRA digunakan untuk menggali permasalahan yang ada, seperti serangan hama tikus pada pertanian, masalah infrastruktur, atau kerusakan jalan yang menghambat distribusi hasil pertanian, dan kesulitan dalam pengelolaan keuangan dan akses modal. Lalu SLF, siklus SLF atau Sustainable Livelihood Framework berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai jenis sumber daya atau modal yang dimiliki oleh kelompok tani, serta potensi pengembangan yang dapat memperkuat ketahanan dan kesejahteraan mereka. Contoh programnya yaitu pelatihan pembuatan pupuk organik atau diversifikasi pendapatan. Lalu untuk pendekatannya sendiri yaitu usulan program di Desa Telang yaitu program pelatihan pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan kotoran sapi yang didapat dari bantuan Dinas Pertanian dan juga program pengusulan bantuan benih seperti Inpari 42, 43, dan Ciherang. Pendekatan yang paling tepat adalah SLF atau Sustainable Livelihood Framework. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi untuk kelompok tani Ternak Satu ini beroperasi mulai dari 2007 di Desa Telang. Dan sudah lebih dari 100 anggota kelompok ini mengelola lahan kering yang menanam komoditas utama seperti kacang, jagung, dan padi. Nah, meskipun sektor pertanian dan perikanan memiliki potensi yang luar biasa, kelompok ini menghadapi sejumlah masalah. Jadi beberapa di antaranya itu ada fluktuasi harga komoditas, terus kekurangan modal, dan serangan hama. Jadi diharapkan di sini bahwa petani akan lebih produktif dan lebih sehat, serta mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan melalui program pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengajuan bantuan benih. Oke, selanjutnya di sini yaitu saran yang mana yang pertama di sini ada peningkatan akses modal. Jadi kelompok tani harus mencari cara untuk meningkatkan akses mereka ke modal. Ini dapat mencakup kerjasama dengan lembaga keuangan atau program bantuan pemerintah untuk mempermudah pembelian pupuk dan alat pertanian. Yang kedua, di sini ada pelatihan dan pendidikan. Untuk peningkatan keterampilan anggota kelompok tani, pelatihan tentang teknik pertanian kontemporer dan manajemen keuangan harus diberikan secara teratur. Selanjutnya yaitu diversifikasi usaha yang mana untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas. Jadi kelompok tani ini harus mempertimbangkan diversifikasi dari usahanya. Salah satu contohnya adalah pengolahan produk pertanian menjadi produk turunan. Yang keempat ada pendekatan berkelanjutan. Untuk pendekatan berkelanjutan sendiri yaitu untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan tanah, perlu didorong penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, termasuk menggunakan pupuk organik. Yang terakhir di sini ada kolaborasi dengan pemerintah, yang mana peningkatan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk mendapatkan dukungan dalam hal pelatihan dan bantuan infrastruktur dapat membantu mempercepat kemajuan pertanian di desa ini. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi wawancara dengan Ketua Kelompok Tani dengan Pak Ahmad beserta cucunya. Kemudian
Di sini adalah diskusi kelompok beserta foto dengan Pak Ahmad dan juga istrinya. Lanjut di sini adalah daftar pustaka dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.